Pagi ini kita akan nemeni Mas David ngocor. Nyemprot ya Mas David ya? Semprot mas. Oh, kalau boleh tahu ini semprotnya buat apa Mas? Kalau Obatnya? untuk hari ini kita aplikasi pupuk sama insek mas. Berapa hari sekali Mas? Biasanya 3 hari sekali, cuman yang di aplikasinya Heeh. untuk pupuknya 5 hari sekali, sama untuk bunginya juga 5 hari sekali. Oh gitu. Kalau boleh tahu obatnya apa saja Mas ini? Bekas yang dipakai masih ada mas di sebelah itu. Oh ini. Ya, jadi ini pupuk dan pestisida yang dipakai. Nanti akan kita bahas satu persatu setelah Mas Davidnya selesai nyemprot dulu ya. Halo Sobat Anggrek semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Hari ini kita mau pengaplikasian pupuk. Kalau yang ini udah umur berapa Mas? Kalau ini umur sekitar 8 bulan mas. 8 bulan, berarti udah dewasa ya? Udah. Kalau ini memang ada beberapa jenis. Kalau yang di sana kan ada yang kelihatan itu Silvanum flava, itu lebih dari 1 tahun. Memang dia tanamannya agak pendek mas. Kalau yang ini Wolayanse, spesies juga masih agak jarang. Ini udah bisa dibilang hampir dewasa mas ya. Tapi memang dia belum ada yang bunga untuk Wolayanse-nya. Kalau yang di depan tadi ada yang pernah bunga. Kalau yang ini belum, tapi tinggal nunggu bunga aja kan. Ini baru dipindah ke pot dewasa. Ini udah juga mulai, akarnya udah mulai jalan. Jadi nanti kalau misalkan tunas berikutnya biasanya udah mau bunga. Kalau ini anggrek apa Mas? Grama mas. Grama. Ukuran Yang ini Grama citrinum. Huh? Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau, kita cabut ini. Oh, seperti itu. Jadi nanti kita tinggal masukkan ke dalam pot. Kalau misalkan untuk pengirimannya kita kirim dengan pot. Ini udah umur berapa Mas? Sekitar 4 bulan 5 bulan mas. Yang sampingnya ini sama semua dah? Ini ada Grama citrinum sama Widara kandang mas. Untuk yang beda. sebelah sini ada Widara kandang. 4 bulan semua ini? Kalau yang ini sekitar 2 bulan. Oh, masih 2 bulan. Dari Aklim. Yang ini Grama juga Mas? Iya mas, tapi kalau yang ini yang udah dewasa. Oh, ini iya. digerpau. Ada citrinum yang dewasa juga, ada marte, ada stapeli, sama scriptum yang dewasa. Oh gitu. Kalau ini anggrek apa Mas? Kalau ini cattleya mas. Cattleya. Oh, ini 2 jenis toh? Ada beberapa sih mas. Kan kalau dari sini, kalau yang bunganya putih itu Epidendrum ciliare mas. Kalau yang kuning? Nah ini kebetulan kan ada kuning. Kalau ini ada, ini juga ada lagi yang kuning, tapi ID-nya beda juga. Kalau yang ini yang min orange. Ada beberapa juga, tapi yang belum bunga. Itu beda-beda mas. Iya iya. Ya, ini Mas Davidnya sudah selesai nyemprot tadi. Nah, sesuai janji kita di awal tadi, kita akan bahas obat apa saja yang dipakai Mas David untuk nyemprot anggreknya ya. Oh ya, ini dimulai dari yang mana Mas David? Ini aja dulu yang paling depan ya. Oh iya. Kalau misalkan untuk nyemprot itu usahakan pakai masker ya. Oh iya. Untuk melindungi kita dari pestisida yang kita gunakan. Oh iya. Nah, di sini kita mulai dari ini, Galil dan Agus. Ini insektisida untuk hama. Sasarannya hama, hama-hama pengisap.
Jadi kalau ini untuk kutu kebul, untuk kutu-kutuan, kalau ini untuk tungau. Itu Jadi, bisa dicampur mas? bisa. Oh, Kalau dioplos misalkan gitu. ada kupu atau belalang itu juga bisa. Oh. Untuk penggunaannya yang ini 1 mili per liter. Jadi kalau misalkan ini tadi kan pakai tangki 16 liter. Iya. Jadi kita pakai 15 sampai 20 mili. Oke, oke. Yang ini juga. Kalau ini bisa 0,5 sampai 1 mili per liter. Terus di sini tadi kan juga pakai asagi. Iya. Itu perekat. Jadi kalau misalkan perekat itu fungsinya untuk membantu meratakan dan penyerapan pestisida yang kita gunakan. Jadi ketika dia mengenai ujung daun, ini akan membantu untuk menyebarkan ke permukaan yang lain, biar meratanya itu cepat. Iya. Kalau ini fungisidanya. Kalau yang ini tadi kebetulan yang springnya nggak dipakai. Ini kalau misalkan fungisida itu contohnya kalau misalkan di orang itu kan seperti luka. Kita kalau misalkan luka itu kan sebisa mungkin juga ada obat yang dioles, ada juga yang diminum. Nah kalau yang diminum itu kalau di pestisida kita sebut yang sistemik. Nah kita di sistemiknya kita pakai 2, ada Custodia sama Seping. Tapi tadi kebetulan yang diaplikasikan Custodianya aja. Untuk Sepingnya kita pakai rollingan. Kalau untuk yang kontaknya itu Odeon ini. Ini kalau untuk obat luka itu seperti salep. Seperti salep berarti buat obat luarnya Ya, gitu obat ya. luarnya. Jadi sasarannya jamurnya diusahakan kena. Kalau misalkan yang Custodia dan Seping itu dia mampu diserap sel tanaman. Gitu. Jadi melindungi dari dalam. Jadi kalau misalkan ada luka itu akan semakin cepat sembuh kalau misalkan ada yang dari luar dan ada yang dari dalam. Nah kalau tadi pupuknya itu ini pupuk yang biasa saya pakai Agivol. Ada hijau sama merah. Oh iya, kalau itu bedanya apa ya Mas David? Kalau hijau itu lebih cenderung untuk pertumbuhan. Jadi tanaman-tanaman yang masih kecil. Kalau yang merahnya? Kalau merah untuk yang tanaman-tanaman udah dewasa, untuk merangsang pembungaan. Oh iya. Nah tapi jangan lupa di sini kita juga pakai Yara Vita. Kalau yang ini buat apa Mas? Ini vitamin untuk tanaman. Kalau misalkan makanan itu kalau di manusia kan butuh nasi, lauk, sayur dan buah. Kalau bisa juga dilengkapi dengan susu 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Kalau misalkan di tanaman itu kan makanan pokoknya itu NPK. Jadi di sini ada kandungan NP dan K. Itu nitrogen itu 4, fosfatnya 10 dan kaliumnya 8. Itu kalau misalkan fungsinya nitrogen itu kan untuk pertumbuhan, fosfat itu untuk merangsang akar, batang dan bunga. Sedangkan untuk kalium itu nanti kalau misalkan dia berbuah itu untuk kualitas buah. Tapi kalau misalkan untuk yang tidak ditunggu sampai buah itu biasanya kalau di anggrek itu kebanyakan pada ujungnya akan ada seperti kering tapi pada bagian ujung aja. Misal contohnya kayak gini, tapi cuman misalkan keringnya di bagian ujung itu biasanya karena kekurangan kalium, dan daunnya kalau misalkan kekurangan kalium itu akan cenderung kuning. Kalau yang mikro itu kalau di manusia seperti halnya sayur, buah dan susu. Jadi untuk nutrisi pelengkap dia butuh tapi jumlahnya sedikit. Kalau Yara Vita ini bisa dipakainya 1 saset ini untuk 16 liter air. Berarti 1 tangki ya Mas biasanya? Ya 1 tangki. Kalau misalkan tangkinya 20 liter juga masih nggak apa-apa. Oh iya. Nah kalau Oh ya, ini kalau semisal teman-teman di rumah mau beli, biasanya di mana ya Mas yang menyediakan? Kalau misalkan produk-produk ini hampir di semua toko pertanian itu ada sebenarnya. Oh gitu. Kalau Mas David sendiri menyediakan apa enggak ini? Kalau ada, jadi kan kebetulan di sini juga ada toko pertanian. Cuman tokonya di depan, bukan di belakang. Kalau greenhouse-nya kan di belakang. Nah kalau masalah harga, boleh. Oke.
Harganya kalau untuk yang ini Cerevita itu per sasetnya 6.500. Kalau untuk Agus itu harganya 160.000 untuk yang kemasan 250 ml. Yang kemasan 100 ml juga ada, harganya 75.000. Oke. Oh, untuk Asaginya harganya 70.000. Untuk perkatnya tadi. Kalau ini untuk tungau. Biasanya kalau di musim kemarau itu banyak tungau dan kutu daun. Itu antara dua ini yang sering dipakai. Untuk galilnya yang kemasan 100 ml harganya 65.000. Kalau yang kustodia itu Mas? Kalau kustodia itu kan tadi untuk jamur, itu untuk busuk-busukan di daun, juga di batang. Nah kalau yang ini yang 250 ml untuk sekarang harganya di 225.000. Kalau yang kecil harganya 100.000, itu 100 ml. Kemasannya segini yang kecil. Untuk sepingnya itu yang segini harganya 85.000. Untuk yang kemasan di bawahnya ada kemasan 50 ml, itu harganya 50.000. Kalau Odeon harganya 95.000, udah dapat setengah kilo. Ini penggunaannya 1 sendok makan. Kalau yang ini tadi sama, penggunaannya sekitar 0,5 sampai 1 ml per liter. Untuk tutup kecil itu 10 ml, sedangkan untuk tutup besar itu 30 ml. Jadi kalau misalkan kita pakai tangki semprot yang 8 liter misalkan, berarti kan kita pakainya sekitar 5 ml, itu setengah tutup. Kalau misalkan pakai yang 16 liter berarti 1,5 sampai 2 tutup yang kecil. Kalau yang pakai yang tutup besar itu pakai setengahnya aja. Kalau untuk ajivolnya pakainya itu 30 ml per 16 liter atau 2 ml per liter. Jadi kalau misalkan pakai sprayer yang 2 liter berarti pakainya sekitar 4 ml, jadi setengah tutup. Tutupnya ini juga 10 ml kalau untuk yang ajivol. Tadi kembali harga. Kalau ajivol tadi belum ya? Yang belum tinggal ajivol ya harganya. Iya, kalau ajivol itu yang hijau itu harganya 70.000, udah dapat 1 liter. Irit, enak ya. Udah jadi banyak. Kalau yang merah itu harganya 90.000. Oh, mahal yang merah ya Mas? Iya, kalau untuk yang pembungaan memang harganya sedikit lebih mahal. Penggunaannya sama. Kalau misalkan pakai tangki 16 liter itu berarti juga sekitar 30 ml, 3 tutup. Kalau misalkan nanti mau tanya-tanya silakan di WA. WA-nya ada di komentar. Oh iya. Oke, mungkin terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya.